Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mohon dibantu subscribe YouTube ini. Insya Allah surga imbalannya kepada kalian, amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel kami yang berisi tentang keindahan dan kedalaman ajaran Islam. Mari kita bersama-sama menjelajahi hikmah, kebijaksanaan, dan cahaya yang terpancar dari agama Islam. Saya mengundang Anda untuk menyertai perjalanan spiritual dan pengetahuan yang mendalam bersama kami. Mari kita mulai menjelajahi kebenaran dan kebaikan yang terdapat dalam ajaran Islam bersama-sama. Al-Quran dan kewajiban berbuat baik kepada tetangga. Allah berfirman, artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat An-Nisa, 36. Dalam Islam, hubungan antara tetangga dianggap sangat penting dan ditekankan sebagai bagian integral dari prinsip-prinsip sosial dan moral Islam. Berikut adalah beberapa prinsip dan ajaran Islam tentang bagaimana berinteraksi dengan tetangga. 1. Kehormatan dan perlakuan baik. Islam menekankan pentingnya menghormati dan memperlakukan tetangga dengan baik. Rasulullah Muhammad SAW menyatakan bahwa seseorang bukanlah seorang mukmin yang sempurna jika tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Kehormatan dan perlakuan baik dalam Islam merupakan prinsip-prinsip yang sangat penting dalam hubungan sosial antara individu, termasuk dalam interaksi dengan tetangga, sesama muslim, dan seluruh umat manusia. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan kehormatan dan perlakuan baik dalam Islam. Kehormatan. A. Hormat dan penghargaan. Islam mengajarkan untuk menghormati setiap individu, tidak peduli agama, etnisitas, atau latar belakang sosialnya. Kehormatan harus diberikan kepada semua manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Hormat terhadap tetangga. Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya menegaskan bahwa seorang muslim harus menghormati tetangganya. Kehormatan terhadap tetangga mencakup sikap hormat, penghargaan, dan perhatian terhadap kebutuhan dan kesejahteraan mereka. C. Hormat terhadap orang tua. Islam mengajarkan agar anak-anak menghormati dan memuliakan orang tua mereka. Ini termasuk mendengarkan mereka, memenuhi kebutuhan mereka, dan berbakti kepada mereka sepanjang hayat. D. Hormat terhadap ilmu dan ulama. Islam memberikan keutamaan yang tinggi pada ilmu pengetahuan dan ulama. Orang-orang yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan harus dihormati dan dihargai. Perlakuan baik. A. Perlakuan adil dan bijaksana. Islam menekankan perlunya berlaku adil dan bijaksana dalam segala interaksi sosial. Perlakuan baik harus didasarkan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan kesetaraan. B. Berkat dan kebaikan. Islam mendorong umatnya untuk menyebarkan berkat dan kebaikan kepada orang lain. Ini termasuk memberi sedekah, membantu yang membutuhkan, dan menyebarkan kebaikan dalam segala bentuk. C. Tidak mengganggu atau merugikan orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis, Islam melarang umatnya untuk mengganggu atau merugikan orang lain. Perlakuan baik mencakup menjaga hak-hak dan kehormatan orang lain serta tidak menimbulkan bahaya atau kerugian bagi mereka. D. Kesabaran dan pengampunan. Ketika menghadapi kesulitan atau konflik, Islam mendorong umatnya untuk bersikap sabar dan mengampuni. Kesabaran dan pengampunan merupakan bagian dari perlakuan baik yang dianjurkan dalam Islam. 2. Keterlibatan dan bantuan. Menurut ajaran Islam, penting untuk membantu tetangga dalam kebutuhan mereka. Ini bisa termasuk memberikan bantuan materi, moral, atau emosional sesuai dengan kebutuhan mereka. Keterlibatan dan bantuan kepada tetangga merupakan aspek penting dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya berbuat baik dan saling membantu sesama manusia. Berikut ini adalah beberapa poin yang menjelaskan keterlibatan dan bantuan bertetangga dalam Islam. A. Kewajiban untuk membantu tetangga. Dalam ajaran Islam, umat muslim diperintahkan untuk membantu tetangga dalam kebutuhan mereka. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bahwa seseorang yang beriman harus memperhatikan kebutuhan tetangganya dan memberikan bantuan sesuai dengan kemampuannya. B. Bentuk-bentuk bantuan. Bantuan kepada tetangga dalam Islam bisa berupa bantuan materi, seperti memberikan makanan, pakaian, atau bantuan finansial jika diperlukan. Namun, bantuan juga bisa berupa dukungan moral, nasihat,
atau bahkan sekadar hadir untuk mendengarkan keluh kesah tetangga yang sedang mengalami kesulitan. C. Sikap keterlibatan aktif. Islam mendorong umatnya untuk terlibat secara aktif dalam membantu tetangga, tidak hanya saat ada permintaan bantuan, tetapi juga secara proaktif mencari tahu kebutuhan mereka dan berusaha untuk memenuhinya. D. Keutamaan memberi manfaat kepada tetangga. Rasulullah mengajarkan bahwa memberikan manfaat kepada tetangga memiliki nilai yang sangat tinggi dalam Islam. Bahkan, dalam beberapa hadis, Rasulullah menegaskan bahwa tetangga yang paling berhak mendapatkan manfaat adalah yang berada di sekitar rumah kita. E. Berbagi kebaikan dan solidaritas. Melalui keterlibatan dan bantuan kepada tetangga, umat Islam diharapkan untuk saling berbagi kebaikan dan menumbuhkan solidaritas dalam komunitas mereka. Tindakan ini mencerminkan nilai-nilai persaudaraan dan empati yang diajarkan oleh Islam. F. Penerimaan bantuan dengan rasa syukur. Di sisi lain, dalam Islam, menerima bantuan juga harus dilakukan dengan rasa syukur dan rendah hati. Menerima bantuan dari tetangga atau sesama muslim bukanlah sesuatu yang memalukan, tetapi merupakan bagian dari solidaritas dan kasih sayang dalam komunitas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keterlibatan dan bantuan kepada tetangga dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam diharapkan dapat membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung dalam komunitas mereka, serta menguatkan jalinan persaudaraan sesuai dengan ajaran agama Islam. 3. Saling pengertian dan kesabaran. Islam mengajarkan pentingnya saling pengertian dan kesabaran dalam hubungan tetangga. Terkadang, konflik atau ketidaknyamanan mungkin muncul dalam hubungan tetangga, tetapi Islam mendorong umatnya untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan mengedepankan kesabaran. Saling pengertian dan kesabaran dalam bertetangga merupakan prinsip penting dalam ajaran Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai hal tersebut. A. Saling pengertian. Dalam konteks bertetangga, saling pengertian mengacu pada kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan antara tetangga, baik itu perbedaan budaya, kebiasaan, maupun kepribadian. Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap toleran dan terbuka terhadap perbedaan. Saling pengertian membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan saling menghormati antara tetangga. D. Kesabaran. Kesabaran merupakan sifat yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam konteks bertetangga, kesabaran diperlukan ketika menghadapi perbedaan pendapat, konflik kecil, atau masalah yang mungkin timbul dalam interaksi sehari-hari dengan tetangga. Islam mengajarkan bahwa kesabaran adalah salah satu bentuk ibadah dan bahwa Allah memberikan pahala bagi mereka yang sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. C. Menyelesaikan konflik dengan damai. Islam mendorong umatnya untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan adil. Ketika terjadi ketegangan atau perselisihan antara tetangga, Islam menekankan pentingnya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan bijaksana, tanpa menggunakan kekerasan atau memperburuk situasi. Hal ini mencakup berkomunikasi secara efektif, mendengarkan dengan baik, dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. D. Memahami hak dan kewajiban. Saling pengertian dan kesabaran juga melibatkan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban sebagai tetangga dalam Islam. Ini termasuk menghormati privasi tetangga, tidak mengganggu ketenangan mereka, serta memberikan bantuan dan dukungan saat dibutuhkan. Dengan menerapkan prinsip saling pengertian dan kesabaran, umat Islam diharapkan dapat membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati dengan tetangga mereka, serta menjaga keamanan dan kedamaian dalam lingkungan tempat tinggal mereka. 4. Tidak mengganggu tetangga. Islam menekankan pentingnya untuk tidak mengganggu tetangga dalam segala hal, baik itu kebisingan, pencemaran lingkungan, atau hal-hal lain yang bisa mengganggu ketenangan dan kenyamanan mereka. Dalam Islam, prinsip untuk tidak mengganggu tetangga sangatlah penting. Hal ini merupakan bagian dari etika sosial yang diajarkan oleh agama Islam. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan arti dan pentingnya untuk tidak mengganggu tetangga dalam Islam. A. Hak privasi. Menjaga privasi tetangga adalah salah satu aspek yang penting dalam Islam. Setiap individu memiliki hak untuk menjaga kehidupan pribadinya dan tidak diganggu oleh tetangga atau siapapun. Islam menekankan perlunya menghormati ruang pribadi dan kehidupan orang lain. B. Ketentraman dan ketenangan. Tidak mengganggu tetangga juga berkaitan dengan memelihara ketenangan dan ketertiban di lingkungan. Tindakan seperti kebisingan berlebihan, perilaku yang mengganggu, atau aktivitas yang meresahkan lainnya dapat mengganggu ketenangan tetangga dan merusak harmoni dalam komunitas.
C. Menghindari perbuatan merugikan. Islam mengajarkan untuk menjauhi perbuatan yang dapat merugikan tetangga, baik itu secara fisik maupun secara emosional. Ini termasuk menghindari segala bentuk kekerasan, pelecehan, atau tindakan yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan kepada tetangga. D. Berpikir kedua kalinya sebelum bertindak. Sebelum melakukan sesuatu yang dapat mempengaruhi tetangga, Islam mendorong untuk berpikir dua kali. Bertanya pada diri sendiri apakah tindakan tersebut akan mengganggu tetangga atau tidak, dan jika ya, maka sebaiknya menemukan alternatif yang lebih baik, atau menghindari tindakan tersebut. E. Menjunjung tinggi tanggung jawab sosial. Islam mengajarkan umatnya untuk menjunjung tinggi tanggung jawab sosial terhadap sesama, termasuk tetangga. Tanggung jawab ini mencakup menjaga keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan tetangga dalam lingkungan tempat tinggal. Dengan mematuhi prinsip untuk tidak mengganggu tetangga, umat Islam diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang damai, harmonis, dan saling mendukung. Ini sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia dan memelihara kedamaian di masyarakat. 5. Memberi hadiah dan berkunjung. Rasulullah juga menganjurkan untuk memberi hadiah kepada tetangga dan berkunjung saat mereka sakit atau mengalami kesulitan. Hal ini menunjukkan rasa perhatian dan solidaritas antar tetangga. Dalam Islam, memberi hadiah dan berkunjung kepada tetangga merupakan praktek yang sangat dianjurkan. Tindakan ini mencerminkan hubungan yang baik, solidaritas, dan kepedulian antar sesama. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan arti dan pentingnya memberi hadiah dan berkunjung dalam konteks hubungan tetangga dalam Islam. A. Solidaritas dan kebaikan. Islam mendorong umatnya untuk saling mendukung dan berbagi kebaikan dengan tetangga. Memberi hadiah atau berkunjung kepada tetangga adalah cara untuk menunjukkan solidaritas, empati, dan kebaikan hati kepada mereka. B. Menguatkan hubungan. Memberi hadiah dan berkunjung kepada tetangga merupakan cara yang efektif untuk mempererat hubungan sosial. Interaksi positif ini membantu menciptakan ikatan yang kuat antara tetangga dan memperkuat jaringan sosial dalam komunitas. C. Meningkatkan kebersamaan. Tindakan memberi hadiah atau berkunjung juga membantu meningkatkan rasa kebersamaan dan saling percaya antar tetangga. Hal ini menciptakan lingkungan yang hangat dan ramah di sekitar tempat tinggal. D. Menunjukkan kebaikan hati. Dalam Islam, menunjukkan kebaikan hati kepada tetangga adalah bagian dari akhlak yang mulia. Memberi hadiah atau berkunjung merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan kebaikan hati dan kepedulian kepada sesama. E. Membangun keterbukaan. Melalui kunjungan dan interaksi sosial, tetangga dapat saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini membantu membangun keterbukaan, saling pengertian, dan toleransi di antara anggota komunitas. F. Membangun kesejahteraan bersama. Dengan memperkuat hubungan sosial dan saling membantu antar tetangga, komunitas dapat bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Ini mencakup mendukung tetangga dalam situasi sulit atau kebutuhan mendesak. Dengan demikian, memberi hadiah dan berkunjung kepada tetangga adalah bagian dari ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk membangun hubungan yang harmonis, saling mendukung, dan penuh kasih sayang dalam lingkungan tempat tinggal mereka. 6. Menjaga privasi tetangga. Islam menegaskan pentingnya menjaga privasi tetangga dan tidak mencampuri urusan mereka kecuali dalam keadaan darurat atau dengan izin mereka. Menjaga privasi tetangga adalah prinsip penting dalam Islam yang menggarisbawahi pentingnya menghormati ruang pribadi dan hak-hak individu. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai konsep menjaga privasi tetangga dalam Islam. Hak-hak privasi. Setiap individu memiliki hak untuk menjaga privasi mereka, termasuk tetangga. Islam mengajarkan umatnya untuk menghormati dan mematuhi hak privasi ini. B. Pengertian privasi. Privasi mencakup segala hal yang bersifat pribadi dan sensitif bagi seseorang, seperti kegiatan keluarga, kebiasaan pribadi, masalah kesehatan, dan urusan domestik lainnya. Menjaga privasi berarti tidak mencampuri atau mengintervensi urusan pribadi tetangga tanpa izin atau kebutuhan yang jelas. C. Tidak mengintip atau mengganggu. Islam melarang umatnya untuk mengintip atau mencampuri privasi tetangga. Ini mencakup tidak menguping di dinding pemisah, tidak melihat atau mencari tahu urusan pribadi tetangga tanpa izin, dan tidak menyebarkan gosip atau informasi pribadi tentang mereka. D. Hormat dan kehormatan. Menjaga privasi tetangga juga merupakan bagian dari sikap hormat dan kehormatan dalam Islam. Menghormati privasi orang lain adalah tindakan yang mencerminkan kesopanan, integritas, dan nilai-nilai moral yang tinggi.
Berkomitmen pada etika sosial. Islam mengajarkan umatnya untuk berkomitmen pada etika sosial yang baik, yang termasuk menjaga privasi tetangga. Ini membantu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan saling menghormati di dalam komunitas. Bergaul dengan adab. Dalam interaksi sehari-hari, Islam mendorong umatnya untuk bergaul dengan adab dan kesopanan. Ini mencakup menghormati batas-batas privasi tetangga dan tidak melakukan tindakan yang dapat menembus batas-batas tersebut. Dengan demikian, menjaga privasi tetangga adalah bagian integral dari ajaran Islam tentang hubungan sosial yang sehat dan penuh rasa hormat. Ini membantu membangun kepercayaan, keharmonisan, dan kebersamaan dalam lingkungan tempat tinggal yang saling menghormati. 7. Menjauhi perbuatan maksiat dan kejahatan. Islam memerintahkan umatnya untuk menjauhi perbuatan maksiat dan kejahatan, dan ini termasuk tidak mengganggu atau merugikan tetangga dalam cara apapun. Menjauhi perbuatan maksiat dan kejahatan dalam hubungan bertetangga adalah prinsip fundamental dalam ajaran Islam. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan konsep ini dalam konteks hubungan tetangga. Hormat dan kedamaian. Islam menekankan pentingnya menjaga kedamaian dan ketentraman dalam hubungan tetangga. Menjauhi perbuatan maksiat dan kejahatan membantu menjaga hubungan yang harmonis antara tetangga dan menciptakan lingkungan yang penuh dengan rasa hormat dan saling menghargai. Membangun kehidupan yang bermoral. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai moral yang tinggi. Ini mencakup menjauhi segala bentuk perbuatan maksiat, seperti penipuan, pencurian, kekerasan, fitnah, dan perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebaikan dan keadilan. Tanggung jawab sosial. Sebagai tetangga yang bertanggung jawab, umat Islam diperintahkan untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan tetangga atau masyarakat sekitar. Ini mencakup menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan bersama dalam lingkungan tempat tinggal. Menjaga harga diri dan martabat. Menjauhi perbuatan maksiat dan kejahatan adalah cara untuk menjaga harga diri dan martabat sebagai individu muslim. Ini menunjukkan ketaatan kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjunjung tinggi norma-norma moral yang diberikan dalam Islam. Mendorong kebaikan dan keadilan. Islam mendorong umatnya untuk melakukan perbuatan baik dan berbuat adil terhadap sesama. Dengan menjauhi perbuatan maksiat dan kejahatan, umat Islam dapat berperan dalam memperkuat kebaikan dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, menjauhi perbuatan maksiat dan kejahatan dalam hubungan bertetangga adalah bagian integral dari prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Ini membantu menciptakan lingkungan sosial yang aman, damai, dan penuh keberkahan bagi semua yang terlibat. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam pergaulan, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam bertetangga. Hadits riwayat Tirmidzi. Semoga kita senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus memperkokoh iman kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberikan komentar untuk terus mendukung saluran ini dalam menyebarkan kebaikan dan ilmu agama. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa di video berikutnya.